Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada cerita sedikit dari teman saya. Jadi saya mau menceritakan kondisi teman saya ini Pak Ustadz. Dia setelah menikah kan hidup tinggal dengan mertuanya gitu Pak Ustadz ya. Dari dulu cerita terus kok dia itu dengan mertuanya nggak enak, perasaannya sering ribut seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya teman saya ini depresi gitu Pak Ustadz. Kepalanya sering sakit, pusing, dadanya berdebar-debar, kemudian tangan sama kaki ini mau gerak aja seperti itu. Kasihan juga kalau melihat. Sebenarnya itu disebabkan apa ya Pak Ustadz? Kaki gerak, kepala pusing itu sama juga saya. Itu Haji juga gitu? Juga. Haji depresi? Iyalah. Sama siapa? Kalau gitu bahas yang Haji J dulu apa yang mana nih Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya perbincangan dari menantu mertua itu sejak lama, sejak dahulu kala ya. Kalau udah serumah itu sejak dulu kala. Memang si menantu sebagai anak itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, bahkan diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu untuk hormat kepada orang tua atau mertua. Nah, sebenarnya bisa aja si anak atau menantu ini hormat itu banyak yang mau lah ya, banyak yang mau. Cuma bagi orang tua atau mertua inilah yang kadang-kadang juga merepotkan si menantunya. Merepotkan menantunya, umpamanya mertuanya itu banyak tuntutan, umpamanya kan begitu ya. Jadi ingin menantunya itu seperti orang hebat, tapi bukan disemangati, tapi malah disindir-sindir, dibeda-bedain dengan menantu yang lain. Itu kan panas lama-lama itu ya, kayak temanmu tadi. Lama-lama panas tuh dipikirin. Kalau masuk rumah habis kerja ketemu ngomong ini disindir, kan mikir dia masuk kamar mikir aja. Ngomong sama suaminya coba bilang, alah namanya orang tua. Tapi kan suaminya nggak ngerti kalau disindir terus, nggak enak. Akhirnya kepikiran. Nah, dari cara berpikir, kemudian ada kejengkelan, kemudian ada bingung ya, dengan menghadapi mertua itu bingung. Kemudian juga was-was kalau mau pulang rumah itu was-was. Jadi di sini itu beberapa sikap perbuatan yang saling bertentangan arah ya. Dia karena udah sering kali disindir-sindir itu, yang pertama kali disindir-sindir itu udah nggak enak dia. Udah merasa nggak nyaman lah istilahnya. Cuma karena suaminya itu barangkali udahlah kita di sini aja, mamanya sambil nungguin bapak ibu, mamanya kan seperti itu ya. Akhirnya kan ngikut itu si istri. Suaminya nggak tahu kalau si istri itu selalu dikudang sama orang tua. Tekanan batin akhirnya itu. Nah, disinilah mulai si menantu tadi itu, dia kan kalau disindir mikir, masuk kamar mau tidur dia mikir, kenapa aku disindir, kenapa aku kenapa omongannya mertuaku kok begini, itu kan dipikirin. Nah, cara berpikir yang nggak cuma sekali, dua kali, tiga kali ini, berkali-kali dan hampir setiap saat ya, itu akan menimbulkan dampak yang selalu curiga dengan mertua, tetapi curiganya tidak curiga dalam bentuk yang jelek gitu Pak Ustadz. Bukan masalah jelek ya, tidak curiga yang umpamanya wah mertuaku kayaknya selingkuh, bukan itu gitu. Jadi dia curiga nanti aku mau diomongin gitu. Nanti aku mau diomongin gitu loh, curiganya itu ke arah sana terus. Akhirnya cara berpikir yang seperti itu, kenapa masuklah jin ke dalam otak. Masuklah makhluk-makhluk Allah yang diizinkan untuk bisa merusak otak. Jadi masuk makhluk Allah itu ya, jin lah dan sebagainya dan penyakit yang itu hubungannya dengan suuzon. Siapapun manusia yang suuzon itu makhluk Allah yang ada di langit itu akan turun dan masuk ke setiap orang di muka bumi ini.
Nah, sehingga tipenya kalau suuzon pasti dia masuk di otak, kemudian menyatu dengan matanya, menyatu dengan pikirannya, menyatu dengan pendengarannya, menyatu dengan motoriknya, menyatu dengan memorinya, menyatu dengan tubuhnya, jantungnya, dada dan sebagainya. Sehingga seperti temanmu yang sakit kepala itu normal karena dia juga suuzon, tapi bentuknya aku nanti mesti diomongin yang enggak. Kan itu akhirnya kan begitu terus. Padahal sampai sana juga ya diomongin juga gitu loh. Jadi suuzon dia memang benar, tapi intinya kan nggak usah suuzon aja. Di sini kita tidak menyalahkan, tetapi kan nggak usah suuzon. Kalau dimarah bertasbih aja. Bertasbih aja kalau dimarahi, diomongin, ini duduk, tundukkan kepala, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, sampai mertua itu selesai. Karena dia mau klarifikasi juga takut gitu kali Pak. Ya nggak usah klarifikasi ya. Karena semakin mertua marah, takutnya nanti warisannya nggak dapat ya. Malah diusir. Ya seperti itu. Tapi yang bisa menggerakkan tangan dan kakinya itu apa itu Pak? Jadi gini, bisa aja ya, ini umpama ya, ini umpama. Jadi tangan bergerak, kaki bergerak, itu begini. Sebenarnya dia sudah jelas ya, makhluk itu masuk di kepala, sehingga kepalanya berat. Sehingga dengan kepala berat dia akan masuk ke pikiran sama mata. Matanya akan panas, pikirannya akan penuh. Penuh. Judek apa gitu. Penuh aja rasa mikir. Jadi kayak orang yang ngelembur 3 hari 3 malam nggak tidur seperti itu kan penuh rasanya. Nah, kalau sudah seperti itu dia pasti nggak bisa tidur. Kemudian karena makhluk ini masuk terus-menerus atas izin Allah, karena cara berpikir tadi yang di hadapan Allah Ta'ala itu salah, makhluk itu masuk ke kepala, menguasai dada, kemudian sebagian menguasai jantung sehingga deg 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 deg, kemudian masuk ke punggung sebagai istilahnya cadangan kalau si temenmu tadi itu mau kesurupan atau lebih berat dia depresinya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu dia mikir, cara berpikirnya gini, di rumah dia merasa disindir-sindir, diomongi nggak enak. Jadi itu sudah kepikiran terus-menerus ya. Kemudian mau ketemu sama mertuanya takut, kan gitu. Ini pikiran terus-menerus ya. Kemudian dia pagi kerja, mau pulang cemas, aku nanti pulang mau ini kan pikiran terus ya. Kalau itu dia lakukan tanpa sadar, dan kalau temanmu memang tidak paham tentang bagaimana menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, menyerahkan diri itu bukan borgol saya ya Allah, bukan begitu ya. Menyerahkan diri itu maksudnya serahkan persoalan ini pada Allah Ta'ala, kemudian yang agak cuek sedikit, nggak usah terlalu terlalu di bawah hati umpamanya, seperti walaupun saya nggak menyalahkan, cuma jangan terlalu dibawa ke hati, gitu aja. Anggap aja mertua itu ya ya orang yang memang satpam rumah lah ya, yang selalu ngomel mamanya. Jadi nggak usah terlalu dibawa ke hati. Nah, pada saat dia itu mau pulang, dia cemas. Kemudian kalau sampai rumah, wah ini kalau ketemu pasti nanti sindir, bener disindir. Akhirnya kan nggak nyaman. Nah, makhluk ini yang masuk macam-macam. Makhluk karena kecemasan, makhluk masuk karena ketakutan, makhluk masuk karena macam-macam suuzon dan sebagainya. Sehingga dia akan masuk dalam kepala, dada berat, sesek, kemudian juga deg 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 deg, deg seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan depresi. Kalau sudah ada omongan di otak, nah itu skizofrenia namanya. Nah, kalau mamanya temenmu itu tangannya pengen gerak, jadi maunya diem tapi kok mau gerak ya. Nah, begini biasanya nih itu. Jadi temenmu itu sebenarnya bisa aja dia itu sehari-hari atau sebulan sekali atau beberapa minggu dia itu sering bantu mertuanya. Nah, karena dia sering bantu mertuanya, dia itu juga jengkel sama mertuanya, tapi nggak berani. Kok sudah bantu kok diomongin gitu. Nah, jadi dia itu punya perasaan, aku itu sudah bantu, sudah ngasih ini, masih aja diomongin gini-gini. Jadi gregetan, sehingga bantu itu wujudnya di mana? Di tangan. Kemudian bantu keluarganya berarti mertua dengan suaminya atau dengan istrinya, mamanya. Kemudian dengan saudara-saudara yang tidak
tidak diizinkan mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala lebih, itu dia tahu kalau kekurangan lah. Iya, dengan mertuanya itu ngasih sebagian ke saudaranya ipar itu, sehingga dia gregetan. Nah, gregetan itulah masuk makhluk ke ranah yang membantu. Mana membantu? Tangan. Membantu keluarga, membantu dalam bekerja, tangan. Membantu dalam keluarga, kaki. Jadi kakinya itu akan terus kepingin gerak karena gregetan. Aku tuh sudah bantu, sudah nolong, sudah ini masih aja gitu. Itu dalam hati dan pikirannya, sehingga makhluk itu masuk di ranah itu. Nah, itu namanya cara mengeluarkan, kalau bisa loh ya, kalau bisa. Sebenarnya kalau imannya bagus insya Allah bisa ya.